Apa kita masih melihat orang yang beragama itu tenggelam di dalam godaan-godaan, terperosok di dalam padang kesesatan, dan juga bersikukuh dalam belenggu ikatan perbedaan keyakinan akidah. Bahkan berbagai perselisihan dan pertentangan tercipta di tengah-tengah mereka. Setiap orang yang menganut agama, ya termasuk orang-orang yang menganut friksi-friksi dalam Islam, menjadikan agama sebagai argumentasi untuk memerangi orang yang berbeda dengannya. Sehingga terjadilah pertumpahan darah, peperangan terjadi di antara mereka dengan segala perbedaan kepentingan yang ada di antara mereka. Wa ma baluna nara jama'at ad-din al-wahid yanqasimuna ala ba'dihim wa yata'assabu kullu fariqin ila mazhabihi wa mu'taqidihi fi fahmihi fayanfajiru burkanu syurur wa tanshaqul asa wa tadrimun niran al-khilafat wa ta'umul kurub taghayyara al-qulub wa dhamair wan nufus. Bahkan mengapa kita masih menyaksikan bahwa penganut agama yang satu, sama-sama muslim, sama-sama berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah, terbagi atas kelompok-kelompok yang memunculkan fanatisme di dalam mazhab, di dalam kepercayaan dan pemahamannya, sehingga meletuslah seolah-olah permasalahannya itu seperti gunung api yang meletus. Gunung api tersebut menimbulkan keburukan-keburukan yang banyak. Tongkat persatuan menjadi pecah. Api peperangan berkobar, penderitaan menyebar, hati nurani dan jiwa manusia berubah. Wa ma baluna naral quluba wa qad mala'aha at-tam' wal jasha wal i'tida'a wa hubbus syarr wal bu'du anil khair ila ghairi hadza min durubil fitan wa sunufis syurur wa anwa'is syaqa wal bala wad dawahi ad-duhama. Mengapa kita masih menyaksikan hati manusia dipenuhi sifat rakus, serakah, melampaui batas, cinta kepada keburukan, menjauhi kebaikan. Selain itu juga masih terdapat lagi berbagai macam fitnah, berbagai sifat kejelekan, aneka rupa penderitaan. Ada juga tipu daya dan provokasi dari orang-orang yang menginginkan keburukan. Wa ma baluna naraddin allazi taqulu annahu malaku jami'il umur wasyaju yahutu bi jami'i masalil insan dunya wa ukhra annahu mutakaffil bis sa'adatil insan annahu mutakaffilun bis sa'adatil insan fi jamil ahwal fi kulli zaman wa makan ittakhazu minhu sababan lil munaza'at wal masyaghabat. Mengapa juga kita melihat agama yang menurut kita merupakan penguasa ataupun malaikat yang bisa mengatur segala urusan, yang menjadi pagar pelindung bagi seluruh kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, yang dengannya dijamin kebahagiaan manusia dalam segala keadaan di setiap waktu dan tempat, malah justru dijadikan alasan untuk perselisihan dan provokasi. Naqul ruwaida ayuhas sa'il. Maka penulis mengatakan,
pelan-pelan, santai. Tarik napas dulu wahai orang yang bertanya dengan pertanyaan demikian. Ruwaida ayyuhas sa'il i'lam anna kulla ma yaqa'u wa yahdusu min hadzal qabil fa innahu waqa'a bi uzrin minar rusul ay ba'da zamani wafatir rusul alaihim assalatu wassalam wa inqidai hilatihim wa waqa'ad din baina qaumin la yafqahuna ma'nahu liqusuri fil idraki min asl fitrah au man adallahumullah ala ilmin min ahlil inad wal bida awil lazina yughalibuna fi awil lazina lam yam tazaj hubbuhu biqulubihim lam yatamazzaj hubbuhu biqulubihim walakin daqat sa'atu uqulihim an fahmi ma fihi minal hukmil balighah wal asraril khafiyah fa awwalu ala ghairi ma arada syari' walam yatasarrafu fihi kama kana yatasarrafu rusul wa man sara ala sunnatihim wa nahjatihim wa nasujju ala man walahum fi taqriri haqaiqi usulihi wa furu'ihi wa li ajli taqriri hazihi nazariyah minal fahm naqul. Jadi pelan-pelan orang-orang yang menganggap demikian kami sampaikan kepadamu, ketahuilah bahwa segala sesuatu yang terjadi sekarang ini sudah terjadi setelah masa Rasulullah SAW dan masa para rasul-rasul itu berakhir kehidupan beliau-beliau, yaitu ketika agama dipegang oleh orang-orang yang tidak mengerti maknanya karena keterbatasan pemahaman mereka secara fitrah, oleh orang-orang yang disesatkan oleh Allah, yakni orang-orang yang senang untuk bermusuhan dan senang untuk membuat hal-hal yang baru dalam perkara agama, oleh orang-orang yang berlebih-lebihan dalam agama, atau oleh orang-orang yang cintanya kepada agama belum masuk ke dalam hatinya dan kapasitas pemikirannya masih sangat sempit untuk bisa memahami hikmah yang sempurna dan rahasia yang tersimpan di balik semua ini. Mereka melakukan takwil tanpa mengetahui apa yang Allah kehendaki dan tidak bertindak sebagaimana tindakan para rasul yang membawa agama-agama itu. Mereka tidak mengikuti orang-orang yang mengikuti sunnah para rasul dan tidak mengikuti metode yang dilakukan oleh para rasul dalam menetapkan dasar-dasar serta cabang-cabang agama. Maka untuk membangun teori dari pemahaman ini kami mengatakan, jadi penulis kitab menyebutkan inna manzilatal mursalina manzilatal aqli lisyahsi bal ma huwa arqa min zalik wa innana naral jumhur al azim minan nas yadrikuna biwasitatil basar al manzar al qabih wal manzar al hasan wa yufarriquna baina tariqis sahl wa tariqil wa'ar walakinnahum qad yukhti'u wa nafiyat tamyiz bainal hasan wal qabih imma li ihmal aw li jaji wa inadi matbu'in fin nufus walau qama alfu dalilin ala khotoihim fanaqsu laisa min jihatid din bal min jihatil qaimina bihi wadda'ina ilaih allazina yadkhuluna fihi ma laisa minhu wa yakhrujuna minhu ma huwa min qawaidihil asasiyah. Sesungguhnya jadi karena keadaan yang demikian tadi, maka menurut penulis kitab ini
dibuatkanlah satu teori atau pandangan bahwa posisi para rasul itu bagi manusia adalah sebagaimana posisi akal manusia itu sendiri, bahkan jauh lebih unggul. Menurut penulis kitab, kami melihat banyak orang mampu memahami pemandangan yang jelek dan indah, serta mampu membedakan jalan yang mudah dan jalan yang berliku. Namun mereka mungkin melakukan kesalahan dalam membedakan antara yang baik dan yang buruk, entah karena kelalaian, desakan atau fanatisme dalam jiwa, meski mereka menggunakan 1000 dalih atas kesalahan mereka. Kekurangan bukanlah berasal dari agama, melainkan dari para penganut dan para pendakwah yang memasukkan sesuatu bukan dari agama dan mengeluarkan hal yang merupakan bagian dari aturan-aturan dasarnya. Kita selesaikan dulu matan. Walam nasma anna rasulan jaa bidinin naqisin ghaira wafin bihajatil bashar wa innamal ahwa wal qusur wal ajz al madarik innamal ahwa wal qusur wa ajzul madarik kullu zalika kana sababan fi kullin ma yaqa bainan nasi minal munazzaat wal musyaghabat. Allahumma ilal ladzina anarallahu basairahum binuril hikmah waliza yaqulullah yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Al-Baqarah ayat 26. Kami tidak mendengar ada seorang rasul yang datang dengan membawa agama yang belum sempurna dan tidak responsif dengan kebutuhan manusia, namun kecerobohan, hawa nafsu manusia, ketidakmampuan berpikir, kelemahan manusia di dalam menggunakan pengetahuan, itulah yang menjadikan sebab banyaknya perselisihan dan kerusuhan di antara manusia, di antara masyarakat. Kecuali orang-orang yang diterangi mata hatinya oleh Allah dengan cahaya hikmah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu banyak yang diberikan petunjuk oleh Allah, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Surat Al-Baqarah ayat 26. Wala yuqalu annal ladzina daqat sa'atu uqulihim an idraki fahmil murad min asrarid din dakhilina fi adadi haula'il fusaq wa innama hum fariqun akhar awwaluddin bihasbi quwwati madarikihim wa afhamihim. Jadi kalau menurut penulis, tidaklah dikatakan orang yang sempit kemampuan berpikirnya untuk mengenali dan memahami maksud dari rahasia-rahasia agama adalah orang-orang yang fasik. Jadi orang yang tidak paham itu tidak digolongkan orang yang fasik, tidak demikian. Tetapi disebutkan wa innamahum fariqun akhar. Ini adalah pengelompokan yang berbeda, yang lain lagi. Awwaluddin bihasbi quwwati madarikihim wa afhamihim. Mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang berusaha, berupaya dengan sungguh-sungguh, berupaya keras untuk sampai kepada pemahaman agama dengan kekuatan persepsi dan pengetahuan mereka. Waqad arafta anna kullama yaqa'u minal ikhtilafat wa ma yahdusu minal bida' fi syai' innama waqa'a zalika ba'dar rusul wa qad arafta anna ba'da rusul alaihim assalatu wassalam
li asbabin allati awdahnaha wa illa fa inna kulla syar'in yaji'u bihi kullu rasulin yakunu kamilan wafiyan bihajatil insan fi kulli zaman wa makan wa iza kana zalik faqad irtafa al ishkal wa urifa masdarud da wa ma yahtajuhu minad dawa wa hadanallahu wa yakum ila fahmi ma'rifati haqiqatid din wa ja'alna jami'an min ahlil yakin. Sehingga disimpulkan di akhir, sesungguhnya Anda telah mengetahui bahwa apa yang terjadi, segala perbedaan-perbedaan, segala perselisihan-perselisihan yang terjadi dari hal-hal yang bersifat baru datangnya dari urusan apapun dalam agama, sesungguhnya terjadi setelah wafatnya para Rasul alaihim assalatu wassalam, dengan sebab-sebab yang telah tadi sama-sama kami terangkan. Jika tidak demikian, maka sesungguhnya setiap syariat yang dibawa oleh para Rasul itu tentu merupakan syariat yang sempurna dan cukup untuk kebutuhan para manusia di setiap zaman dan di setiap tempat. Sehingga jika demikian, maka segala kesulitan-kesulitan sudah teratasi dan sudah diketahui sumber daripada penyakit dan juga obat untuk menyembuhkan penyakit itu. Maka Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, kepada kami dan kepada kita semua, hidayah untuk bisa faham terhadap ma'rifat hakikat agama ini, dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang ahlil yakin yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini diberikan keterangan bahwa adanya penyimpangan agama itu bukan karena asal salah ajaran agamanya. Tentu semua yang dibawa oleh para rasul yang Allah utus ke atas muka bumi ini pada tiap-tiap umatnya merupakan ajaran yang sempurna, ajaran yang cukup untuk menjadi sarana mencapai bahagia dunia dan akhirat. Hanya saja setelah wafatnya para rasul itu, maka agama-agama mengalami penyelewengan yang disebabkan diantaranya oleh pemahaman yang tidak sempurna oleh para penerima agama itu, ataupun orang-orang yang berupaya untuk memahami agama dengan kekuatan akal dan penafsirannya sendiri. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kalau kita membaca mungkin di antara kitab-kitab Syekh Al-Qardawi akan menemukan bahwa yang menjadikan manusia masuk kepada ranah berlebih-lebihan di dalam agama, di antaranya adalah terlalu berani untuk mengadakan perubahan-perubahan pada sesuatu yang tidak harusnya berubah. Jadi terlalu kreatif sehingga pada hal-hal yang harusnya statis dalam agama berani berinovasi, sementara di dalam hal-hal yang manusia diberikan keluasan untuk berinovasi malah statis di dalamnya. Ini juga kritik bagi kita semua bahwa ada ranah yang sudah disepakati merupakan amrun tauqifiyun, hal yang tidak boleh dimodifikasi lagi, tidak boleh kita kreatif terhadap perkara tersebut di dalam perkara agama. Tetapi juga ada ranah-ranah yang sifatnya ijtihadiyun. Kita masih boleh
untuk menggunakan nalar dan logika kita, karena yang demikian merupakan salah satu bentuk dari kemudahan yang Allah berikan di dalam kita beragama. Maka marilah sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doanya Nabi Musa ketika telah diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Firaun. Doanya mungkin kita sudah hafal, Rabbish shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi al-fahmu, yafqahu, ada kata-kata yafqahu, kalau diambil akar katanya al-fiqhu, pemahaman yang mendalam. Yafqahu, sehingga manusia bisa memahami perkataannya itu dengan benar-benar pemahaman yang benar. Itu adalah al-fiqh. Jadi semua ilmu di dalam Islam pada asalnya disebut sebagai fikih. Maka dalam beberapa riwayat disebutkan ada Nabi mendoakan kepada seorang sahabat, wa faqihhu fiddin, jadikan dia orang yang mengerti mendalam di dalam perkara agama. Ini merupakan satu tanda kebahagiaan yang Allah berikan kepada setiap hamba. Juga tadi dalam mukadimah kita sitir sebuah hadis, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih, mendalam pemahamannya di dalam perkara agama. Dan salah satu cara untuk mendalami perkara agama adalah berupaya untuk sampai kepada hikmah dari setiap syariat yang Allah telah tetapkan kepada kita untuk menjadi cara hidup kita, sehingga kita bisa sampai kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini saja kajian kita pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman agama kepada kita, memberikan hikmah yang luar biasa kepada kita, sehingga agama menjadi indah, menjadi manis, menjadi lezat, bukan menjadi beban bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.